lama untuk membangun sebuah rezim yang zalim sudah cukup. Pak Harto saja berkuasa 32 tahun itu sudah mampu menancapkan nilai-nilainya, sehingga kita kenal enak zaman kuno butuh waktu 32 tahun. Nah ini 66 tahun Fir'aun atau Ramses II ini. Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 4. Nah pelajarannya di sini. Inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Apa bentuk kesewenang-wenangannya, atau dalam bahasa teknisnya apa bentuk kezaliman yang paling mendasar yang dilakukan penguasa Fir'aun ini pada zaman Nabi Musa? Waja'ala ahlaha syi'a, yang seharusnya 11 tapi nanti oleh Hamengkubuwono Sri Sultan itu mau diberikan kepada anak putrinya, sehingga nanti bukan raja tapi ratu. Dan ini tidak lazim, sehingga Jogja itu secara psikologi ada gesekan, khususnya di keluarga keraton, karena seharusnya keadilan. Nah Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu namanya Raja Ramses II. Nanti Fir'aun ini namanya ini, Fir'aun ini namanya ini. Zaman Nabi Musa Ramses II dikenal sebagai seorang raja. Itu contoh tadi adalah Fir'aun, suatu rezim yang musyrikilah. Lalu apakah ini penyebab kerusuhan ini berlaku juga kepada daulah Islamiyah, katakanlah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya? Oke. Baik. Jadi apakah kisah tentang Fir'aun ini juga berlaku kepada dinasti Islam? Jadi ini urutannya begini Pak. Zaman kehidupan dunia kita mulai zaman Nabi itu ada 5. 1. Zaman nubuah, zaman Nabi. Oke, nggak ada soal ya. Yang kedua, al-khilafah ala minhajin nubuah. Zaman khilafah yang berpegang kepada nubuah, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah lewat. Yang ketiga disebut oleh Nabi Al-Malikul A'zon, zaman kerajaan tapi yang menggigit kitab suci, yaitu Abbasiyah, Umayyah masuk. Al-Malikul A'zon termasuk Turki Utsmani masuk Al-Malikul A'zon, karena zaman kerajaan tapi masih menegakkan keadilan. Nah, yang keempat ini disebut Al-Malikul Jabbariyun, yaitu zaman raja-raja atau penguasa yang zalim. Di seluruh dunia rata-rata zalim. Yang keempat inilah yang memungkinkan berulangnya kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Di mana-mana zalim menyengsarakan rakyatnya. Kerajaan-kerajaan, raja-raja di Timur Tengah, penguasa di Timur Tengah rata-rata zalim. Mulai Saudi itu juga kategori zalim kalau diteliti secara dalam teori politik Islam, zalim. Jangan dikira. Kemudian Suriah pemimpinnya zalim, Syiah Iran zalim, Indonesia zalim bonggai. Nah, terus harapan kita yang kelima, Pak. Ini hadis sahih. Kemudian setelah Al-Malikul Jabbariyun, raja-raja penguasa yang zalim, dikembalikan lagi pada zaman yang kedua. Nanti akan muncul lagi di akhir zaman Al-Khilafah ala minhajin nubuwah. Balik lagi.
Dan itu waktunya dalam waktu dekat. Indikatornya ketika Syam itu kembali kepada umat Islam. Syam itu Palestina. Itu indikator kemenangan kembali dan munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Musa berikutnya, kemudian Nabi Isa mengalahkan orang-orang Yahudi Dajjal. Itu berarti zaman al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau menurut Imam An-Nawawi, dari analisa ayat dan hadis yang dibaca, itu akan muncul 100 tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani. 100 tahun dari runtuhnya Turki Utsmani itu tahunnya 2024. Jadi pilpres itu. Tapi kalau menurut Syekh Ahmad Yasin, dengan telaah ayat-ayat Al-Quran, yang ini ada benang merahnya, nanti lenyapnya Zionis Israel dari Palestina itu sekitar tahun 2027. Jadi 2024 sampai 2027 ini tahun-tahun kita akan menyaksikan ada kebangkitan umat Islam. Insya Allah. Mudah-mudahan sampean diparingi umur. Ibu-ibu juga kita tunggu. Jadi mulai 2024 itu di Palestina ada apa? Di Indonesia ada apa? Makanya kita kalau ingin jangan jadi penonton, kita jadi pemain. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada lagi, nggak ada ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini setelah mengikuti kajian, para jamaah bisa menikmati apa ini, nasi campur nasi apa ini. Ibunya ini sedang mempersiapkan atau membantu ini pelaksanaan untuk sarapan pagi. Ini kita lihat ini bawahnya ini, enggak. Alhamdulillah ya Allah. Suasana sarapan pagi kita ini itu lihat ibu-ibunya juga sedang menikmati sarapan pagi ini. Alhamdulillah ini. Nggih, monggo. Iya. Saya mau ambil gambar di sini. Alhamdulillah ini. Beres. Alhamdulillah ya Allah, ya mudah-mudahan sehat terus ini. Ini Pak Ustadz juga ini mengikuti sarapan ini. Burung mana Angka nggih. Perang-perangan